Oke, selamat datang kembali di video langganan kita. Pada saat kesempatan kali ini, sebelum saya melanjutkan proses pembagian plat atau cutting plan, kemarin sudah kita bahas tentang cutting plan soal main deck ya. Selanjutnya nanti akan kita bahas mungkin selanjutnya nanti akan kita bahas soal mungkin transbahead. Kemudian berlanjut ke long Longbahead, Sexcel, kemudian web-web, dan yang lain sebagainya. Namun sebelum itu alangkah bagusnya bagi kita itu dasar utama itu harus memahami gambar dulu sebenarnya. Jadi mungkin bagi Anda yang sudah memahami ya kita saling eh, berbagi, mana tahu ada hal-hal penting yang ingin kita pahami di konstruksi ini. Jadi kita buka pertama kali ini adalah drawing yang sudah approval ya. Nah ini drawing udah approval by kelas, dalam hal ini kelasnya BKI. Nah ini drawing approval itu pertama yang perlu diperhatikan dalam drawing itu adalah ini approval ini. Jika ini udah ada approval, maka semua drawing atau konstruksi yang kita kerjakan dengan media drawing ini, maka ini sudah ada pertanggungjawabkan dari pihak kelasnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita perhatikan dari approval-nya, kemudian di sini ada toolbox. Ini sangat penting. Ini sangat penting ya dalam drawing. Nah, ini kita zoom, coba kita zoom. Oke. Oh, udah. Sorry, sorry. Nah, oke. Dalam hal ini, dalam drawing ini, di sini ada kelas. Dalam hal ini kelasnya BKI ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga status gambar itu diterbitkan kapan. Kemudian ada juga skala. Skala jika ini dicetak A1 maka skala ini 1:150. Skala ini sebenarnya bisa digunakan pada saat kita marking manual. Dan ternyata di dalam gambar itu ada ukuran atau jarak yang kita masih bingung berapa jaraknya atau enggak ada tulisan jaraknya. Itu bisa kita gunakan ya dengan cara contoh misalnya jarak Longibahit ini ke Longibahit ini jaraknya berapa. Ternyata di dalam gambar ini misalnya tidak ada, itu bisa kita ukur di drawing ini, kemudian kalikan 150 dengan catatan ukuran kertasnya harus A1 sesuai di dalam kurung ini. Nah, itu fungsinya. Skala itu sangat penting untuk konstruksi yang bersifat structure apa kadang ada. Saya dulu pernah mengalami job di drill quip. Itu drill quip itu adalah pipa structure untuk kedudukan ini apa namanya pengeboran minyak di laut. Pengeboran minyak di laut. Nah, itu ukurannya nggak jelas, ada ukurannya yang nggak jelas dan kemudian saya convert menggunakan skala, ternyata memang akurat. Yang penting pastikan ukuran kertasnya udah sesuai. Kemudian di bawah ada hal number. Hal number ini adalah dari shipyard ya, karena setiap shipyard atau perusahaan itu setiap eh, bangunan itu ada drawingnya. Jadi drawing ini sesuaikan dengan DNSB atau kalau dalam hal ini DNSB karena ini ownernya adalah Delta Shipyard, maka DNSB itu maksudnya Delta Shipyard New Building 043, 044 dan 045. Artinya ini tiga kapal, tiga hull dengan satu gambar simetris atau sama semua. Kemudian drawing nomor ini desainer yang yang membuat nomor. Kadang-kadang ini adalah nomor urutan yang didesain dia. Nah, seperti itu ya. Dalam toolbox itu ada pesan penting yang perlu kita ketahui seperti itu. Kemudian masuk ke di sini main dimension.
Untuk konstruksi tungkang, main dimension itu di sini adalah dimensi utama ya. Length overall atau disingkat dengan LOA, itu adalah length overall, adalah panjang keseluruhan dari sisi depan sampai belakang. Panjang keseluruhannya seperti ini adalah 330 feet. Kemudian ada lagi disebut di sini breadth molded atau lebar kapal. Dari pinggir seksel ke setsel atau dari lambung ke lambung itu 90 feet ya di sini ya. Nah, kemudian depth molded itu adalah tinggi. Depth molded itu tinggi dari mendek sampai bottom baseline atau bottom. Nah, itu deck molded. Kemudian deck loading. Deck loading adalah 10 ton per meter square. Artinya di mendek ini 1 meter kali 1 meter seperti ini. Misalnya ini 1 meter itu kekuatan angkutnya itu mencapai 10 ton per meter square-nya ya. 1 meter kali 1 meter decknya kargo ini itu bisa 10 ton kapasitasnya, kapasitas daya angkutnya, kekuatan angkutnya. Nah, itu penting. Deck loading ini biasanya berpengaruh pada saat nanti kapal ini akan dicater orang. Karena owner atau klien yang akan mencater kapal itu akan menanyakan deck loadingnya. Maka dengan begitu dia bisa estimasikan barang yang akan diangkat oleh penyewa atau pencater. Oke? Udah sampai di sini toolbox-nya sudah, main dimension sudah, mengenai approval juga sudah. Dan sekarang kita masuk ke title. Nah, dalam gambar ini disebut general arrangement ya. General arrangement itu maksudnya apa? Ada ini ya, ada tulisannya di sini titelnya general arrangement. Nah, general arrangement itu maksudnya apa? General arrangement adalah keseluruhan profil atau keseluruhan pandangan. Itulah arrangementnya seperti apa? Contoh, misalnya dari samping, pandangan samping itu terdiri dari berapa tangki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tangki ke depan. Nah, kemudian dari pandangan atas, tentunya kalau general ini kita melihatnya itu ada dua sisi ya, dari samping dan dari atas. Itulah pandangan generalnya. Jadi dengan begitu kita sudah tergambar ini kapal, ke depannya itu 11 tangki, kemudian kanan kirinya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tangki. Nah, seperti itu. Jadi ini 4 kali 11 tangki, totalnya ada 44 tangki. Nah, dari situ kita sudah tahu jika kita memfabrikasi manhole, totalnya adalah 44, seperti itu. Nah, kemudian panelnya ini kita bagi menjadi 44 karena sistem joinnya itu pastikan itu seperti cutting plan mendek kemarin itu dekat-dekat bahet ini ya 16 inci ya, nutup 16 inci di belakang seperti itu. Itu di cutting plan kan kita bahas. Nah, terus kemudian hal lain yang perlu diperhatikan biasa tidak ada detail kalau untuk tongkang itu seperti semit bracket. Semit bracket ini nggak ada detail. Nah, kalau jika nggak ada detail, kita bisa ukur. Ini posisinya kita bisa ukur pakai skala tadi. Kalau manual, kalau udah menguasai AutoCAD, bisa ini kita scan, kita convert ke AutoCAD, bisa. Nanti kita atur skalanya, kemudian kemiringan semit bracketnya berapa, kemudian jarak-jarak seperti kayak ini setbox ini biasanya di tongkang nggak ada ini detailnya jarak tiangnya berapa itu kita mengetahuinya dari mana ya dari lens plan. Nah, dari lens plan atau dari deck plan nanti di marking baru diukur seperti itu eh, caranya untuk mencari kemiringan-kemiringan seperti setbox ini. Ini jaraknya kan nggak ditentukan ini di general, sehingga kita harus berkreasi kalau di tongkang. Sebenarnya kalau kita bicara marking,
Di tongkang ini kalau untuk pemula itu lebih pusing. Kenapa? Karena drawingnya atau ukuran-ukurannya itu tidak jelas. Beda dengan job-job offshore atau job-job seperti supply vessel apa semua itu ada detailnya. Kalau tongkang tidak. Nah, itu bedanya sehingga tongkang ini untuk pemula ya bingung, tapi kalau untuk yang sudah pro ya itu udah tahu, udah menguasai tekniknya, udah tahu pengambilannya dari mana seperti itu. Jadi itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, setboard. Ini setboard nggak ada drawing khususnya. Setboard ini hanya ya seperti ini. Pandangan sampingnya seperti ini, berapa tiang, kemudian pandangan atasnya seperti ini. Nah, tiang-tiang itu kan menandakan jumlah tiang per frame atau per 2 frame satu atau per 1,5 frame. Itu bisa dipakai mistar, dicek. Kalau rata berarti itu tandanya 1 frame seperti itu. Jadi yang paling terus kemudian kayak seperti ini tire fender jumlahnya sebagai marker harus tahu di titik mana nanti kita masang kupingannya. Nah, ini tire fender ini itu general fungsinya untuk itu. Arrangement untuk setboard, arrangement untuk posisi semit bracket itu tujuannya. Kemudian arrangement untuk ini pusar seperti ini, frame berapa, itu kita lihatnya di general ini, guys. Jadi seperti itu. Ini pandangan pendek, pandangan output profil ya. Nah, kemudian dari general ini yang perlu dipahami lagi, mungkin ya seperti itulah gambaran luasnya ya. Tinggal nanti kawan-kawan tinggal ngembangkan aja sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke structure atau ini aja dulu, structure body ya. Jadi di setiap gambar untuk toolbox sama ya. Untuk toolbox kita ambil warna hijau mungkin ya. Untuk pennya biar ini agak tebal, oke. Nah, seperti ini. Jadi untuk mungkin seperti ini ya. Kita bahas ini toolbox tadi sudah dibahas ya. Profil juga sudah sama. Kemudian kita bahas mulai dari atas ini, dari set cell. Oke. Nah, dalam konstruksi ini yang perlu dipahami pertama, pastikan ini tulisan ini dulu. Pahami dulu tulisan ini. Nah, ini tulisannya apa? Tulisannya set cell plan, rencana set cell. Kemudian starboard show looking inboard ya. Kita pandangannya ke dalam. Nah, pandangan ke dalam konstruksi tongkang atau konstruksi gambar itu garis titik-titik itu menandakan garisnya ini kan putus-putus ini. Garis stiffener-nya ini kan putus-putus itu menandakan eh, di belakang atau di baliknya plat utuhnya gitu. Karena ini kan bahet, jadi ini di baliknya gitu maksudnya. Jadi kalau seperti long ini kita mandangnya ini langsung, artinya tulangannya sebelah sini gitu. Jadi kalau putus-putus itu tulangnya di baliknya plat. Nah, seperti itu. Itu ya, itu clue-nya satu. Namun kendati demikian, kita harus verifikasi dari pandangan nanti belakang. Pandangan belakang ke depan nanti ada di structure untuk memastikan. Kadang-kadang desain juga enggak kalau masalah garis putus dan dan kontinu itu kadang-kadang desainer kurang memperhatikan di situ. Jadi kita sebagai marker harus memastikan ini sebenarnya kemana arahnya, hadapnya, itu nanti di konstruksi ada. Oke, untuk set cell ini, yang pertama itu web spacing, web frame, itu spasinya 1830 artinya 6 kaki ya dari satu frame ke frame mulai dari 0 sampai depan semuanya adalah 6 kaki. Kemudian web frame.
Webnya itu web frame adalah ini ya, vertical web ini ya. Di antara ini transpahet, dan ini menggunakan web. Nah, ini yang ini web ya. Webnya menggunakan ukurannya ini 550 kali 10 kali 150 flanknya. Nah, kalau panjangnya nanti kita bisa ukur di frame section ya. Itu untuk panjangnya. Nanti konstruksinya seperti apa itu di drawing. Kemudian di atasnya ini ada tulisan set cell long. Artinya adalah set cell long stiffener ya. Artinya yang ini stiffener long memanjang, stiffener memanjangnya itu menggunakan 150 angle bar ini ya. 150 90 kali 9. Untuk tebalnya 9 mili artinya ya. Spacing 610 atau 2 feet. Artinya jarak antara angle ke angle ini 2 feet. Nah, itu penting ya. Spasinya ini jangan sampai salah. Nanti kalau salah, maka kita akan dapat masalah besar. Itu yang paling perlu diketahui. Kalau untuk mengenai bracket, BB ini adalah bracket, itu bisa nanti dilihat di section transversi seksal. Di transaction nanti ada ya. Nah, kemudian kita lanjut di selanjutnya di sini ada center longitudinal behet ya. Ini untuk di longi center itu similar biasanya atau sama itu. Nah, ini behet long, angle-nya menggunakan 125 kali 75. Nah, ini center long behet. Nah, kemudian setelah kita baca ini center long behet, di bawah ada keterangannya 6096 off center long behet similar konstruksi gitu maksudnya ini ya. Di sini ada tulisannya. Jadi keterangan ini sangat bermakna ya, jangan diabaikan. Jadi sebelum kita masuk ke apa itu, kita pahami itu keterangan yang ada di bawahnya itu. Kemudian web frame-nya 500 kali 10 kali 100 blank spasinya, dan eh nah ini ya kita zoom aja biar enak ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini web frame 500 kali 10 kali 100 flanknya spacing 18, 30 itu adalah jarak frame, sama berarti ini 6 feet ya. Nah, seperti itu yang perlu dipahami. Nah, terus masuk ke main deck plan. Ini pandangan dari atas. Pandangan dari atas untuk marker, pastikan nanti jangan terbalik-balik. Artinya ini waktu proses fabrikasi kan telentang. Artinya stiffenernya ini berada di atas. Jadi itu ilustrasinya harus betul-betul ya, jangan terbalik-balik. Itu untuk marker pemula biasanya sering itu ada yang salah, terbalik dan segala macamnya. Untuk mendek ini platnya menggunakan plat 16. Di sini ada juga, di setiap apa biasanya memang ada ini thickness 16, atau di sininya juga ada keterangan. Contohnya kalau di Excel kalau nggak ada keterangan di sini, tebal platnya ada di sini ini yang ada di tanda ini. Nah, ini adalah menandakan ketebalan plat yang digunakan ya. Di sini ada tanda ini ketebalan platnya. Nah, kemudian kalau di mendek ini ya ada 16, ini adalah ketebalan platnya yang digunakan. Ya, sesuai sama ini ya. Nah, sesuai sama ini. Oke. Untuk di mendek, nah ini manhole. Manhole untuk di mendek ini kan kemarin ada Bang Aziz atau siapa ya yang nanya untuk manhole gimana. Nah, untuk manhole ini kita bahas lagi. Kemarin ada video marking saya itu udah saya kasih keterangan, tapi di sini kita bahas lagi. Ini bahet itu perhitungan manhole ini nggak bisa kita ambil kita dari frame, misalnya dari frame ke bahet, misalnya dari sini ke bahet, kemudian kita bagi dua, kemudian di center-center antara frame, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu ya. Yang kita hitung adalah lebar bracket,
kan ada tulisan B itu. Di sini ada tulisan B ini lebar bracketnya, kemudian kita hitung dia punya carling atau stiffener carlingnya ini pakai flank angle berapa. Pastikan bracketnya nggak kena. Jika kena nanti harus dipotong. Kalau dipotong, kalau kelas nampak nggak mau. Jadi padahal ini manhole bisa kita geser. Jadi manhole ini untuk drawing biasanya nggak baku dan detailnya juga cuma detail parsial. Jadi untuk posisi itu kita atur sendiri kalau untuk tongkang. Beda kalau kayak konstruksi supply vessel atau konstruksi-konstruksi crane bus apa segala macam itu biasa ada detailnya, jarak dari frame itu sekian-sekian ada semua. Tapi kalau konstruksi tongkang itu biasa nggak ada. Jadi kita yang mengaturnya, intinya bracket ini jangan sampai kena carling manhole ini. Itu paling penting. Jadi jaraknya contohnya bracket ini 400 ya. Jadi 400 kemudian carling ini mempunyai top. Mempunyai top berapa? Misalnya topnya 90 ini rata-rata kan contoh angle mendek kan di sini stiffenernya 90 ini 150 kali 90 kali 12. Jadi 90 ditambahkan 400 berarti udah 490. Sementara dari top carling ini ke bracket itu harus ada jarak juga minimal 2 inci atau 50. Jadi tambah 50 lagi gitu. Jarak carling dari bahead ini 400 ditambah jarak antara bracket ke carling itu 50 berarti 450. Kemudian bracketnya itu 400 dari mana? Kalau lebar bracket bersih 400 sementara bracketnya sistemnya lapping, berarti harus ditambahkan tuh jarak kan biasa apa namanya angle transmit katakanlah pandangan atas seperti ini ya. Nah, seperti ini. L gini misalnya seperti ini. Nah, bracket itu kadang-kadang kan lapping di angle ini seperti ini lebarnya. Nah, ternyata kalau misalnya lebar bracketnya itu 400 ini sampai sini harus kita tambah lagi nih. Misalnya angle transvet 125, lapping 50 atau 2 inci, berarti masih harus ada 75 ditambahkan lagi dari posisi baheadnya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi 450 tadi ditambah lagi 75 ditambah 450 tambah 75 berarti 525. 525. Nah, biasa kalau saya kalau ini 550 ini. Jarak carling ini saya paskan 550 dari truss bahead. Nah, 550. Kemudian kalau untuk carling biasanya saya jaraknya dari carling satu ke satunya ini biasanya saya menggunakan 950. Ya, 950 itu ideal untuk manhole karena opening manhole ini adalah 400 kali 600 standarnya. Dan kemudian kalau untuk tangki center itu untuk samping tinggal tempel ya. Jadi carling nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau kurang lebar nanti contoh carlingnya, kalau manhole yang flush atau yang tanam itu masih ditambahi lagi ada ringnya, kemudian ada flat bar untuk dinding flashnya itu. Jadi itu nanti kalau terlalu dekat kita punya carling, maka pengelasannya akan sulit untuk mengelasnya. Jadi itu perlu diperhitungkan juga. Jadi jangan terlalu dekat supaya proses pengelasan ring manhole-nya itu nggak susah, nggak sulit gitu. Jadi idealnya ini adalah 950 kalau saya pakai. Kalau Anda mau buat 1 meter, nggak masalah. Kalau untuk tongkang itu nggak ada ketentuan khusus. Hanya saja kita sesuaikan dengan strategi atau resiko-resiko yang nantinya akan timbul di konstruksi manhole ini. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di mendek ini, kemudian apalagi yang perlu kita bahas di drawing ini, pemahaman drawing. Frame ya, kalau untuk frame. Nah, untuk frame ini perlu dipahami, kalau frame itu ya dari 0 sampai ke depan itu per 6 kaki ya. Kan di sini ada tadi frame spacingnya.
frame spacingnya itu 1830 atau 6 kaki. Kemudian di sini ada keterangan, ini harus diwaspadai. Ini jarang ada detail. Kalau kita lihat dari atas gini nggak nampak. Namun ini ada notice ya di sini. Long girder transversi bahet frame 21, 26 sampai 31. Artinya ini tembusannya. Jadi ini long girder harus lanjutan di posisi transbahead frame 21, 26, dan 31. Nanti di transversi sectionnya bisa kita cek. Bisa kita lihat konstruksinya seperti apa. Itu di transversal sectionnya ya. Nah, untuk ini tembusannya hanya 3 frame aja untuk drawing ini. Jadi drawing itu sepele, tulisan ini sepele, tapi ini sangat fatal jika kita nggak perhatikan. Jadi ini kuncinya juga ini, kunci pemahaman drawing. Intinya kalau drawing itu kita harus pahami dari sisi sebelum Anda kerja itu pastikan pandangan seperti ini contohnya pandangan samping, nanti pandangan atas mendek, lihat dulu, nanti dari kita sepil dulu sedikit ya di struktur bahet. Nah ini, pandangan dari depan belakangnya ini perhatikan juga. Jadi supaya kita tahu persis, misalnya ini ya, ini pandangannya seperti apa, long bahetnya hadap kemana. Nah ini bisa dipahami terus konstruksi bracketnya seperti apa ini nanti kita bahas lagi satu persatu. Namun untuk saat ini pembahasan kita tadi mulai dari general, kemudian structure mendek ini ya yang kita bahas saat ini. Nanti bertahap, mungkin sampai sini mendek, kemudian lebar ya. Ini antara girder ke girder jaraknya 2032. Kemudian all spacing itu menggunakan 508 atau 20 inci. Kemudian ini lebar setengah kapal. Artinya kalau konstruksi kapal itu biasanya itu digambar di setengah kapal ya, karena dia sama, kanan kirinya sama. Jika ada perbedaan itu biasanya ada detail khusus nanti, misalnya di frame tertentu, kalau di tongkang sih biasanya sama semua, nggak ada bedanya kecuali windhouse. Itu saja, itu ada nanti detailnya sendiri biasanya. Tapi kalau untuk dikonstruksi tugboat atau konstruksi supply vessel atau kapal-kapal semacam rig segala macam itu berbeda-beda, kanan kiri kadang berbeda, fungsinya beda. Memang secara garis besarnya itu sama kanan kiri, namun nanti ada item-item khusus yang itu dipasangkan berbeda. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi untuk mendek mungkin sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke bottom plan. Bottom plan itu konsepnya sama, ini namun ini adalah pandangan untuk bottom plan itu pandangan dari atas. Jadi intinya yang perlu diperhatikan adalah tentunya ini spacing-spacingnya, kemudian ininya keterangannya, kemudian ketebalan platnya. Nah ini untuk di bottom kadang berbeda-beda. Ada yang kadang di depan itu minta di body 12, di depannya sana di bagian kepala kadang minta ini karena konstruksinya terpisah ya. Untuk kepala nanti didesain khusus dia. Itu tergantung desainer sebenarnya. Ada juga yang langsungan, langsung jadi dia seperti ini misalnya. Nah gitu, ada juga yang seperti itu. Jadi untuk ini untuk bottom ini sama, konstruksinya sama, hanya saja untuk pembuatan nanti berbedanya hanya di sini, panjangnya lebih panjang tentunya. Untuk bottom karena kita kalau lihat pandangan samping itu ada kemiringan ini ya. Nah, kemiringan ini kalau Anda manual nanti bisa di marking di plat kosong. Contohnya kemiringannya berapa, kemudian nanti bikin draftnya membutuhkanlah ada plat bentangan, ini khusus ini ya untuk di manual. Kalau saya di AutoCAD ya sudah langsung tahu. Ini kita tinggal ukur aja berapa-berapa itu kalau saya. Tapi kalau manual ya nggak masalah, bisa juga.
tinggal dibikin aja profilnya seperti ini, ukur jarak dari deck berapa atau dari baseline ke atas ini berapa, kemudian dari frame ini ke sini berapa, kita tembak jebret lurus, kemudian ukur antara spasi ini, spasinya, kemudian yang R ini beda. Kalau ini biasa sama ini, kalau yang normal sama jaraknya, namun untuk di R berbeda ya, lebih pendek biasanya itu. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Mungkin yang lain apalagi ya? Untuk bracket-bracket ya kita bisa lihat detail di sini ya. Ini untuk air corner, kemudian ini bracket yang tembusan, sistemnya yang frame tadi, di sini ada keterangan tadi, frame 21, 26 dan 31 di sini ya. Itu sistem bracketnya seperti ini, pandangannya. Ini transpahetnya kan gitu keterangannya. Kemudian untuk bracket biasa detail 4 seperti ini. Ini bracket transparent biasa. Untuk bagian bawah detail section BB itu di bagian sini ya. Itu pakai bracket panjang. Kemudian di bagian chain ini ada section CC itu di bagian chain. Misalnya di bagian chain ada section CC itu biasa di bottom. Nah ini di bottom ini section CC itu di antara frame ya. Ini sectionnya ini. Jadi setiap keterangan detail itu biasanya di sininya ada seperti ini tanda seperti ini. Ini section CC ya. Nanti kita cari detailnya seperti apa section CC. Nah seperti itu gampang. Nah, kemudian detail 5 ini di bracket R. Ini detail dari detail 5. Detail 5 mana dicari di sini. Ada keterangannya pasti ada. Ini detail 5. Dan di sini nggak jelas detailnya seperti apa, ukurannya seperti apa. Nggak jelas pasti ada detailnya di sisi lain seperti ini. Nah itu aja fungsinya. Ini detail 6, detail 1. Ya seperti ini aja gampang semua detail 2. Nah itu. Oke, mungkin untuk pemahaman drawing sampai di sini bisa dimengerti ya. Kalau jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita akan jawab. Mungkin itu dulu pembahasan kita. Dua ini beberapa tadi dari general, kemudian structure ini udah kita bahas semua. Sampai ini ya. Nah, ini untuk di bawah sedikit tadi, sorry. Tadi baru sampai bottom. Nah, ini tanggung ini kita clearkan dulu untuk satu lembar ini. Ini typical longitudinal section. Artinya long sectionnya itu sama, semua kayak gini. Seperti itu ya, semuanya sama. Untuk web deck-nya hadapnya ke depan. Web bottom juga hadap ke depan. Itu perlu, penting itu untuk hadap-hadapnya itu. Kemudian stranger-nya hadap turun. Di sinilah lihat hadap-hadapnya itu. Kalau untuk di posisi angle ya stiffener. Kalau di posisi girdernya ya ini gambarannya. Nah itu aja. Ya, intinya seperti itu. Nah kalau untuk lapping-lapping ini pasti ada keterangan si detail 2. Berarti lihat di detail 2 seperti ini. Mana detail 2 ini. Jadi seperti ini konstruksinya kalau web ketemu, girder ketemu vertical webnya. Nah mungkin itu ya. Bisa dimengerti ya. Nanti selanjutnya akan kita bahas lagi soal pemahaman drawing tentang transpahet ini. Besok kita kelarkan. Kemudian sama lens plan lagi. Dan bow construction. Ini ada beberapa hal yang perlu kita ulas sedikit. Namun ini tadi general arrangement dan structure ini udah clear. Anggap saya kira udah bisa dimengerti. Nanti tinggal selanjutnya kalau pemahaman gambar ini udah clear untuk tongkang, baru kita lanjut ke cutting plan. Jadi saat ini pemahaman ini aja dulu. Karena kalau kita bikin cutting plan, kalau belum memahami drawingnya ya serba salah juga. Artinya nggak match nanti kita bahas cutting plan, tapi konstruksi yang kita inginkan kita belum paham. Artinya drawingnya belum kita pahami, nah itu repot kan gitu. Jadi itu trik-trik atau bukan trik atau pemahaman ya, pemahaman gambar. Nah selanjutnya itu mecah. Kalau mecah gambar itu nanti ada di sini, di lens plan ini. Itu bisa kita pecah-pecah ini. Lens plan kan seperti ini.
Nanti dari lenspen ini kita pecah seperti apa, proses mecahnya, kemudian section berapa, longitudinal berapa, terus dari bata itu nanti kita bahas semua. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf. Mungkin itu saya tutup. Selanjutnya nantikan video-video yang menarik lainnya yang akan datang. Terima kasih.